Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kinanti Ayuni Tias dengan NIM 2311069 dari kelas Informatika D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas individu 2 saya, tugas pasca UTS 2. Nah, di sini ada tentang artificial network, neural network, perceptron, perhitungan manual dan implementasi di MS Excel. Nah, pada tugas ini tuh kita membahas khususnya algoritma perceptron yang merupakan model neural network paling sederhana yang digunakan untuk klasifikasi data biner, misalnya output 0 dan output 1. Selain teorinya, nanti kan saya ada membuat file Excel-nya juga. Oke, selanjutnya di sini ada training. Nah, training ini adalah proses untuk mengenali pola pada data yang tersedia untuk mendapatkan model atau bobot akhir yang akan digunakan dalam memprediksi input yang masuk. Nah, di sini juga ada testing. Testing adalah proses pengujian menggunakan model atau bobot yang pada data yang tersedia ataupun inputan baru yang didapatkan pada proses training. Nah, di sini ada screenshotan ya tentang data dari tugas ini. Nah, di sini sudah ada sebelumnya. Nah, di sini ada kita diminta di sini kan ada harta atau kita sebut X1 dan utang kita sebut X2. Nah, di mana di sini harta sebesar 1,2 dan utangnya 0,3. Nah, di statusnya itu tidak bangkrut. Nah, kenapa? Nah, di sini juga ada 0,4 dengan harta dan utangnya itu ada 1. Itu statusnya dikatakan bangkrut, dan itu kenapa? Nah, bisa kita klasifikasikan status itu atau Y seperti tadi harta X1, utang X2, dan status itu Y. Nah, di mana pada kolom selanjutnya ini di sini ada 1,1,1,1,0,0. Nah, di sini tidak bangkrut itu dinominalkan menjadi 1 dan bangkrut itu dinominalkan menjadi 0. Nah, di sini ada ya. Di sini langkah-langkah kita untuk mengimplementasi untuk memasukkan contoh-contoh di Excel ya, teman-teman. Di sini ada formula Excel untuk patronnya, ada input, output, error, update W1, W2, update B, dan konvergennya. Di sini ada, nah, di sini ada beberapa rumus yang kita pakai. Di sini ada kita untuk mencari V itu yaitu dengan cara X1 kali W1 tambah X2 kali W2. Nah, jika V lebih dari 0, Y aksesnya itu atau hasil outputnya itu nanti akan 1. Dan jika V kurang dari 0 atau Y-nya itu akan menjadi 0. Nah, kalau kita pencarian error itu error sama dengan Y kurang Y aksen. Nah, di sini ada update bobot, digunakan cara menggunakan itu W baru atau W update-nya, W now-nya sama dengan W lama ditambah A kali error kali X. Nah, di sini ada perhitungan manual yang dimana tadi seperti yang di Excel ya. Nah, di sini ada W awal, W1, W2, learning rate-nya dan threshold-nya. Nah, di sini W1-nya ada min 1,8, terus W2-nya 2,9, terus ada learning-nya ini 0,9 dan threshold-nya ini 0. Nah, ini ada data trainingnya yang nanti kita butuhkan yang di atas tadi. Terus ada kita perhitungan iterasi pertama. Nah, di mana iterasi pertama ini adalah ini teman-teman. Nah, ini iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi keempat, dan seterusnya. Nah, cara perhitungannya itu kita memakai tadi rumus-rumus yang awal ya. Nah, di sini ada data satunya, X1 sama dengan 1,2
Nah, di mana X1 nya ini ada nilainya 1,2, terus X2 nya 0,3 dan Y nya itu atau apa tadi, statusnya itu 1. Nah, V sama dengan 1,2 kali min 1,8 tambah 0,3 kali 2,9 sama dengan min 129. Nah, V kurang dari 0, terus Y aksinya 0, error 1 tambah error sama dengan 1 tambah 1 kurang 0 itu adalah 1. Nah, jadi kita lanjutkan ya teman-teman. Kalau misalnya hasil errornya itu 1, update bobotnya itu W1 sama dengan, atau W baru, W1 sama dengan 0,0.9 kali 1 kali 1.2 sama dengan 1,0.08. Terus W2 nya itu 0,9 kali 1 kali 0,3. Nah, jadi 0,27. Nah, di mana kita ambil satu ini 1,2 dan 0,3 ini dari sini teman-teman. Nah, terus bobot barunya di sini min 1,8 tambah 1,08. Dan di sini kita ambilnya. Dan ini, dan hasilnya itu hasil barunya min 0,72 dan 3,74. Nah, kita coba lihat apakah benar. Hasil barunya 3,72 dan min 0,72. Benar ya teman-teman. Terus kita lanjutkan. Nah, seperti yang tadi kita cuma memasukkan itu. Nah, di sini dia lanjut ke bobot. Ini kan bobot tetap, sama seperti ini, nggak seperti yang kedua ada bobot barunya. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, kalau tadi sebelum saya jelaskan 0 tambah 0 kurang 0 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama 1 kurang 0 sama dengan 1, 0 kurang 1 sama dengan 1, dan 1 kurang 1 itu sama dengan 0. Nah, jikalau nilainya 0 ini, dia tidak akan melanjutkan mencari bobot barunya. Dia akan memakai bobot tetap, yang dimana tadi ini bobot yang diupdate dari data pertama ini, kita menggunakan bobot tetap yang ini. Selanjutnya seperti data ketiga, karena tadi data kedua dia tidak update bobot, masih pakai data dari 1, dan sedangkan 3 juga di sini hasilnya 0 errornya, maka dia akan tetap pakai bobot ini. Nah, di yang keempat baru dia nge-update bobot baru. Nah, dia akan memakai bobot min 1.08 dan 2.27. Nah, di sini min 1.8 dan min 2.7. Nah, di sini dia ada bobot terbarunya juga. Nah, di sini selanjutnya ke iterasi 2. Iterasi 2 itu teman-teman W1-nya itu sama dengan min 1.53 dan W2-nya itu 0,92. Nah, dari mana kita dapat iterasi 2-nya ini? Karena dari tadi yang ini. Yang dari iterasi 1, teman-teman. Dia datanya diupdate seperti tadi, ini 0 tetap bobotnya, jadi bobot tetap, dia bobot tetap, dan data kelimanya itu. Nah, hasil akhir dari iterasi 2 itu yaitu W1 nya min 1,26 dan W2 nya min 1,06. Nah, dimana teman-teman untuk melanjutkan nanti ke iterasi ketiga dan selanjutnya itu memakai kode seperti ini, dan nanti iterasi ketiga itu melanjutkan W1 dan W2 nya dari iterasi kedua yang hasil akhirnya ini, teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apalagi ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.